Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa bihi muqtada amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah yang sedang kita jalani ini ada beberapa ibadah amalan yang khas, yaitu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, lalu haji dan umroh, dan kurban. Kurban sendiri secara sederhana dapat kita definisikan sebagai menyembelih hewan tertentu di waktu yang tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kriteria sebuah ibadah menjadi atau bisa disebut sebagai kurban, yang pertama adalah penyembelihan hewan tertentu, yang mana dalam hadis dinyatakan bahwa hewan-hewan yang bisa disembelih untuk kurban adalah unta, kambing dan domba, serta kerbau dan sapi. Hewan-hewan ini adalah hewan yang dari dulu hingga sekarang di banyak tempat, kalaulah boleh kita sebut di hampir semua tempat, hewan-hewan ini sudah terdomestikkan menjadi hewan ternak. Artinya tidak sulit untuk kita memiliki hewan kambing atau domba, sapi dan kerbau, karena hewan ini tidak perlu kita buru di hutan, cukup kita ternakkan dalam kandang yang mungkin tidak terlalu lebar. Dan hewan ini terbukti walaupun setiap tahun di tanggal 10 Dzulhijjah disembelih jutaan ekor di Mekah dan di luar kota Mekah. Di Mekah sebagai dam dan di luar kota Mekah sebagai ibadah kurban. Jutaan ekor disembelih tiap tahunnya. Hewan-hewan ini tidak punah dan tidak habis. Karena itu pembatasan kurban pada hewan-hewan ini merupakan hal yang sangat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kriteria kedua dari ibadah kurban adalah waktu pelaksanaannya yang dilakukan setelah sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Artinya kurban dilakukan dalam waktu 4 hari. Dengan adanya pembatasan waktu ini, maka jumlah stok daging yang ada melimpah, karena ada banyak kambing yang disembelih, sapi yang disembelih, dan dibatasi waktunya dalam 4 hari. Dan ketika stok kambing melimpah, maka dagingnya bisa diberikan secara merata kepada para mustahik. Kriteria yang ketiga adalah bahwa kurban dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dinyatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau wahai Muhammad dan umatmu juga salat, wanhar, dan berkurbanlah li rabbika, hanya karena Tuhanmu. Ini artinya sebagaimana ibadah haji
ibadah kurban juga rentan disusupi niat riya, niat pamer, dan niat ingin dipuji oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kemudian kita sudah memiliki kemampuan untuk berkurban, namun kita enggan tanpa alasan untuk menunaikan ibadah kurban, sejatinya tidak ada dosa yang akan diterima oleh orang yang enggan berkurban tanpa alasan, kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis, man wajada wus'atan minal mali falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapapun orang yang sudah mampu untuk berkurban tapi enggan untuk berkurban tanpa alasan, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Artinya bahwa Nabi ingin mengucilkan orang-orang yang pada saat waktunya berkurban dia mampu, tetapi dia tidak ingin dan tidak mau berkurban tanpa alasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada abad ke-18 manusia mengetahui bahwa untuk bisa tumbuh dan sehat, tubuh kita memerlukan karbohidrat, lemak, dan protein. Dengan berjalannya waktu, tubuh kita juga ternyata membutuhkan mineral, vitamin, garam, dan seterusnya. Kebutuhan kita terhadap karbohidrat, lemak, dan protein adalah kebutuhan fundamental. Kita akan bisa hidup dengan enak, sehat, dan bisa tumbuh dengan baik ketika karbohidratnya tercukupi, lemak dan proteinnya tercukupi, vitamin juga tercukupi. Kebutuhan kita terhadap karbohidrat sudah dinyatakan dengan adanya kewajiban zakat fitrah, di mana kita yang mampu wajib membayar zakat fitrah dengan memberikan makanan pokok, yaitu karbohidrat. Kemudian kebutuhan kita terhadap protein dan lemak diwujudkan dalam ibadah kurban, di mana lemak dan protein hewani kita dapati dalam daging hewan yang kita sembelih. Dan kita tahu juga dari semikian banyaknya vitamin, ada 4 vitamin yang tidak bisa larut oleh tubuh kecuali kalau tubuh itu memiliki lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada di antara kita yang kekurangan uang, yang masuk kategori fakir miskin, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan tubuhnya. Bisa jadi tidak pernah memakan daging karena tidak mampu membeli dan mengolah daging. Maka dengan adanya ibadah kurban, saudara-saudara kita yang miskin, yang fakir berkesempatan untuk menikmati daging, sehingga kebutuhan tubuhnya akan lemak, protein hewani, dan vitamin-vitamin yang bisa dicerna oleh tubuhnya menjadi terpenuhi. Karena itu ibadah kurban bukan sekedar ibadah mahdhah atau ibadah ritual, tetapi ada aspek sosialnya. Hewan yang kita sembelih adalah hewan yang manfaatnya kembali kepada kita, orang yang berkurban dan orang yang menerima kurban, sama sekali tidak kembali kepada Allah. Allah berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa, bahwa daging hewan yang kita sembelih tidak akan diterima atau tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang yang melakukan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faktanya, realitanya adalah kita hidup di perkotaan di mana jumlah orang kaya ada banyak dan orang miskin juga ada banyak. Muzaki dan mudhahi, orang yang berzakat dan orang yang berkurban ada banyak, dan orang yang menerima zakat dan kurban juga ada banyak. Kondisi yang berbeda ada di daerah di mana orang yang butuh terhadap zakat dan berhak menerima kurban ada banyak, tetapi orang kaya yang berzakat dan berkurban tidak ada. Karenanya bisa jadi
berkurban di daerah di mana hewannya dibeli di daerah, yang memotong juga orang di daerah, dan yang memakan dagingnya seluruhnya adalah fakir miskin di daerah, merupakan bentuk berkurban, di mana kita mungkin tidak disebut namanya bahwa kita telah berkurban, nama kita tidak ditulis dalam laporan bahwa kita sudah berkurban, tetapi seluruh daging yang kita sembelih hewannya diterima oleh orang miskin tanpa diketahui dan tanpa harus disebut-sebut oleh banyak orang. Mungkin ini adalah salah satu esensi dari berkurban, di mana kita dalam beribadah diminta untuk ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, seharusnya kesejahteraan itu merata, tidak hanya ada di perkotaan tetapi juga di pelosok daerah. Seharusnya daging kurban bukan hanya dinikmati oleh orang miskin yang ada di perkotaan, tetapi juga orang miskin yang ada di pedesaan dan di tempat-tempat yang tidak terjangkau. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang selalu dekat kepadanya, dan hamba-hambanya yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-barrur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.